Shalom umat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan yang bertema jangan depresi. Depresi adalah kondisi yang umum yang dapat dialami oleh siapa saja, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Orang-orang yang menderita depresi biasanya mengalami perasaan sedih, marah, putus asa, kelelahan yang sangat dalam, dan juga berbagai gejala lainnya. Mereka biasanya merasa tidak berguna dan ingin bunuh diri, kehilangan minat dalam berbagai hal, dan menghindari orang-orang yang sebelumnya dekat dengan mereka. Masalah stres dan depresi merupakan salah satu senjata setan yang ampuh yang digunakan oleh orang yang tidak percaya untuk menyerang dan melemahkan iman seorang Kristen. Pertanyaan yang sering dilontarkan orang yang tidak percaya adalah, bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih mengizinkan stres, depresi, sakit penyakit, kesakitan, kematian terjadi terhadap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebagai anak-anak Tuhan, bahkan ada yang sebagai hamba Tuhan yang tidak bersalah. Alkitab menjelaskan dari mana asal mula penderitaan stres, depresi, dan segala penyakit serta penderitaan manusia itu. Dosa telah merusak seluruh tatanan kehidupan manusia. Pikiran, pengertian, pendapat, perasaan, tindakan, dan kehendak manusia sudah dicemari oleh dosa, sebagaimana dinyatakan Alkitab bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, tak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk bebas dari murka Tuhan berdasarkan kebenaran diri sendiri seorang manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa terdapat perkecualian bagi para bayi dan orang yang mengalami cacat mental yang tak dapat membedakan mana yang benar ataupun yang jahat. Namun sebagaimana Alkitab mengatakan dalam semua orang mempunyai dosa asal, maka keluhan kesakitan dari semua makhluk ini bersifat universal. Hal ini berdampak bagi semua orang yang tak ada perkecualian, baik itu pria, wanita, anak-anak, bayi sekalipun. Roma 8, 21-23. Sehingga timbul sikap manusia akan hal ini. Pertama, menurut mereka dengan iman, maka semua persoalan akan hilang. Akibatnya, mereka mudah menghakimi sesama orang Kristen yang mengalami stres dan depresi sebagai orang-orang yang kurang beriman, terlalu banyak fokus pada diri sendiri. Sikap orang yang menghakimi ini menunjukkan ketidaktahuan. Dan yang kedua, kesombongan rohani. Sikap kedua, menurut mereka orang Kristen harus berempati terhadap mereka yang mengalami stres dan depresi, karena hal ini dianggap sebagai bentuk gangguan mental tertentu saja. Jadi perlu disimak bersama-sama. Stres dan depresi bisa menyerang siapa saja. Alkitab mencatat bahwa ada banyak tokoh Alkitab pernah mengalami stres dan depresi. Elia, nabi yang luar biasa, minta untuk mati saja. Dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4 mencatat hal ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikian juga Nabi Yeremia juga mengutuki kelahirannya. Yeremia 20 ayat 14 mengatakan, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku.
Alkitab adalah kitab yang sangat jujur. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Alkitab tidak dihuni oleh tokoh-tokoh hebat yang tidak memiliki kelemahan. Bahkan mereka yang dipakai luar biasa untuk mengadakan mujizat dan tanda ajaib pun juga tidak kebal terhadap stres dan depresi. Namun puji Tuhan, ada berita sukacita. Bagi Anda yang mengalami stres dan depresi, bertahanlah. Pengharapan Anda hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dia yang memiliki apa yang Anda perlukan. Tahukah Anda bahwa Dia telah membereskan semua persoalan Anda yang terbesar, yaitu dosa. Dia juga telah mengalahkan ketakutan Anda yang terbesar, yaitu maut dan kematian. Bagian yang Anda harus lakukan adalah mempersilahkan Dia memegang kendali hidup Anda. Mari ikuti saya berdoa kata demi kata. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku buka hatiku untuk menerima pertolongan-Mu. Melepaskan aku dari stres dan depresi ini. Biarlah aku hidup fokus kepada diri-Mu, bukan kepada diriku sendiri lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin.